manusia menyesatkan manusia, betul nggak? Iya toh? Kita nggak bisa lawan iblis. Kenapa kita nggak bisa lawan iblis? Kita bisa lawan iblis kalau kita punya Roh Kudus. Itu. Kita punya 7 perlengkapan rohani. Iblis itu lebih sakti daripada manusia, tapi karena manusia hidup dalam Tuhan Yesus, karena Tuhan yang memegang kita, makanya iblis tidak bisa berbuat apa sama kita. Amin, amin, amin. Nah, ini contohnya ya, ini contohnya maksudnya apa? Coba kita baca di Matius 13. Matius 13 ayat 47 sampai 51. Coba nanti kita baca lah. Ini salah satunya ya. Ilalang dan gandum ini. Pukat. Nah, pakai pukat seperti pukat. Ilalang gandum nanti di ayat yang 20 tapi ya. Nah, ini perumpamaan tentang pukat. Demikian pula hal kerajaan sorga. Ya tahu, ini kan mengenai hal kerajaan sorga. Yesus kan katakan Tuhan, Tuhan, betul kan? Nah, ini orang-orang Kristen ya. Demikianlah juga hal kerajaan sorga, seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan ke bawah bumi. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu diduduklah mereka dan mengumpulkan yang baik di dalam pasu. Akan yang tidak baik mereka buang. Nah, demikianlah juga pada akhir zaman malaikat. Nah ini perhatikan. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dan orang benar. Dan mencapakan orang jahat itu dalam dapur api. Di sanalah akan terdengar ratapan dan keretakan gigi. Sampai di sini bisa paham ya? Paham. Nah, jadi contoh makanya Paulus menjelaskan dalam Filipi 3. Bu Inep tolong contohnya salah satunya ya. Orang Kristen tidak boleh lakukan. Filipi 3 ayat yang ke coba 12 kah? 18. 18 kah? 18-19 Filipi 3 ya. Nah di sini kan perikopnya itu kan nasihat. Perhatikan, coba perikopnya Bu. Tuh, itu toh nasihat-nasihat kepada jemaat. Nah, jemaat berarti yang mengikuti Yesus, betul nggak? Iya. Nah, Betul. karena kita baca ayat 18 Bu Inef, oke? 18-19 ya. Iya. Karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kunyatakan pula sekarang sambil menangis. Banyak orang yang hidup sebagai apa? Seteru salib Kristus. Salib Kristus. Ya kok, betul nggak? Musuh. Ketika mereka panggil, ya musuh mereka bilang Tuhan, Tuhan. Iya, Nah betul. ini Iya, kesudahan mereka. Nah, ini coba perhatikan. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Dan Tuhan mereka bukan Tuhan Yesus, Tuhan mereka perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka, aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Oke? Iya. Oke, lanjut lagi. Roma 16 ayat 17-18. Nah ini, itu jadi memang itu bukan untuk ayatnya orang lain, enggak. Memang kalau orang Islam, framing kita, supaya kita lebih sadar loh, jangan hidup dalam seteru Kristen, seteru Kristus. Ya itu memang untuk orang Kristen. Yang nabi-nabi, macam ada luka tambunan ngaku nabi. Itu bahaya itu. Nah itu coba baca, Bu Ini tolong baca. Oke. 17 dan 18. Peringatan. Ya, peringatan. Tapi aku menasihatkan kamu. Sabar Bu. Coba lihat judulnya, saya sudah kata Michael, peringatan tuh, betul nggak? Iya, peringatan. Coba. Peringatan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, Ya. menimbulkan perpecahan dan godaan. Ya. Sebab itu hindarilah mereka. Oke, lanjut ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus, Tuhan Ini, kita, ya. Betul, lanjut. tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Demikian Oke. firman Allah. Sejelas ya, kasih saya besar kembali Bu. Amin. Bu ini kasih aku besar. Jadi gitu ya, jangan hidup kayak ini.
Maaf nih ya Pak Bomo, saya mau nanya gitu. Ini maksudnya ada nggak sih catatan dalam Alkitab bahwa iblis itu melakukan mukjizat gitu? Catatan dalam Alkitab. Kan iblis kan bikin tipu muslihat. Kan dalam Alkitab itu kan iblis itu kan arti iblis itu kan dia bolos. Ya, dia bolos. Dia menipu. Contoh dia membuat apa? Dia menipu. Contoh macam Isabel. Ya, Isabel. Dia pakai Isabel. Toh. Nah, kalau memang secara eksplisit di Alkitab itu tidak ada bilang manusia kebal, nggak ada. Istilahnya pakai dia memakai menyesatkan kekuatan. Jadi dia punya kekuatan istilahnya. Kan kita tahu bahwa Tuhan itu maha kuasa. Jadi iblis itu tidak diceritakan bahwa iblis bisa bikin ini, ciptakan ini, enggak. Tapi dia punya kuasa, kan dia malaikat. Oh, malaikat pembangkang. Iya, malaikat yang jatuh. Dalam Wahyu 12 ayat yang ke-8 atau 78. Jadi malaikat itu memang dia kan jatuh dalam dosa. Coba kita baca di Yudas 1 ayat 6. Di situ mereka dibuang dan mereka berbuat salah karena iblis itu jatuh dalam dosa karena kesombongan. Kan 7 perkara yang paling benci oleh Tuhan, pertama itu adalah kesombongan. Itu. Jadi yang suka melawan dengan hamba Tuhan, suka melawan dengan orang yang lebih tua, orang tua, apalagi orang tua ya. Tuh nggak boleh. Bu Ina bisa baca nggak? Yudas 1 ayat 6 ya kayaknya. Ya, Pak. Bu Ina. Yudas Baca 1 sekali. ayat 6. Ya. Dan bahwa ia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Ya. Jadi iblis itu memang udah dibuang oleh Tuhan, kasih keluar dari kerajaan sorga. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa dalam Kejadian 6 ayat 4 bahwa malaikat kawin dengan manusia, saya nggak percaya teori itu. Jadi malaikat itu kan manusia, malaikat itu kan roh, sama dengan iblis. Kalau malaikat bisa kawin dengan manusia, berarti setan juga bisa kawin dengan manusia. Dan anaknya apa? Betul nggak? Mereka yang disebut bangsa-bangsa raksasa bergagak perkasa gitu. Nah itu bukan itu, iya itu bangsa raksasa yang di Beliam toh. Ya itu di perjanjian lama. Nah, itu saya udah jelaskan sama orang. Itu maksudnya bangsa yang raksasa itu punya kekuatan. Saya sudah jelaskan ke nanti lah. Kalau ada mau tanya nanti sebentar komen di saya punya channel tuh. Oh sudah subscribe nggak? Sudah follow nggak? Belum, 06, 07. Ini kan 04, 03. Follow aja. Jadi gini, saya kan memang kondisi saya lagi sakit dan saya ini semakin jatuh cinta sama Alkitab. Saya sering mau baca, tapi karena keterbatasan mata saya dan saya juga kena stroke dan ada beberapa otak saya short memory saya itu rusak gitu loh. Jadi untuk belajar tuh jadi sulit. Jadi saya juga bertanya gitu. Terima kasih Pak Bomo penjelasannya. Terima kasih ya Bung Inem ya. Tiap hari kau begini ya, tiap hari begini ya. Jadi begini. Kalau sudah begini. Pak. Jadi begini. Terus satu lagi nih Pak Bom Bom. Bro, 5 menit Ya. kau bikin jari begini. Iya nanti saya lakukan Pak Bom Bom. Ini satu lagi nih Pak Bom Bom. Saya ini kan sebelumnya pernah juga didoakan sama Pak Bom Bom ya. Saya ini kan pernah menjadi penyembah setan, iblis. Oh, kamu Michael ini ya? Iya saya Pak. Sorry, sudah lama sekali kamu nggak. Ya waktu itu saya sempat DM Pak Bom Bom juga. Kambing kadrun, murtad. Dan saya sempat ke sebelah juga gitu. Ya karena saya pikir kalau kembali ke Kristen saya malu gitu kan. Ngapain mau malu, Pak? Jadi saya gimana? Sebenarnya saya sudah minta hamba Tuhan sih ya waktu itu didoakan. Tempat dia bilang waktu saya doakan saya pingsan, kemudian saya muntah cairan kuning bau busuk gitu kan. Terus
setelah saya begini saya ngerasa jujur aja, apapun yang saya lakukan sekarang tuh semua itu gagal Pak Bom. Saya ngerasa ketika saya bertobat, kenapa apa yang saya lakukan semakin terlimpit gitu. Ya itu. Apakah saya harus dibaptis ulang atau apa, saya bingung gitu. Biasanya saya setiap hari bisa menghasilkan pekerjaan yang baik, sekarang apapun yang saya kerjakan tuh gagal. Kamu pertama kamu harus dibaptis ulang. Kamu pengakuan dosa di gereja nanti hamba Tuhan, pengakuan itu bukan pengakuan, kan sudah didoakan. Iya sudah. Dengan nanti kamu baptis, langsung itu kamu pengakuan di waktu dibaptis, kamu mengaku toh nanti kan pendeta kamu memberikan arahan, toh. Iya. Nanti kamu WA saya kah? Waktu itu saya sempat DM Pak Bom tapi nggak diterima gitu. Akun saya itu diblokir. Oh diblokir. Makanya waktu itu saya sempat ke Jakarta. Tolong DM saya yang ini sudah. Saya sempat ke Jakarta. Waktu saya DM Pak Bom, kita mau ketemu sama Pak Bom untuk didoakan ulang itu atau pembaptis itu waktu itu. Tapi waktu itu tidak ada. Saya sempat sempat DM Pak Ciler. Saya udah sempat kasih nomor WA saya ke Pak Ciler juga sih. Tapi waktu itu nggak ada respon semuanya gitu. nanti tolong DM saya di sini ya. Iya, nanti saya coba DM ya Pak ya. Kirim nomor telepon. Boleh, makasih ya Pak Bom ya. Terima kasih untuk semuanya. Buat Bang Talam juga nih yang sering ngasih saya ilmu nih dia. Michael. Iya. Kita punya hak semua untuk mendapatkan keselamatan. Jadi kalau kita lihat pintu itu sempit. Orang lagi baku ribut untuk masuk ke dalam, ya jangan kau tinggal diam, berusaha lah masuk di pintu itu. Ya, cuman yang saya pikirkan kenapa yang saya lakukan sekarang itu semua itu kegagalan. Ya saya anggap apa yang pernah saya hasilkan daripada kegelapan sedang dibersihkan, udah gitu aja sih. Iya kan dalam Ibrani 12 ayat 6 dan ke-7. Nanti juga gini loh Pak Bom, saya tuh ada satu hal yang sangat pribadi kepengen dikonsultasikan, tanya sama Pak Bom gitu loh. Dan itu nggak bagus tuh dibicarakan di publik gitu loh. Ya. Dan ini saya pikir dia juga yang membuat menghambat saya gitu dalam dosa gitu, dan pertobatan yang ekstrim itu belum terjadi karena satu hal ini gitu. Dan mungkin itu saya kepengen secara pribadi aja Pak Bom. Oke, makasih pencerahannya. Nanti saya minta tolong sama Pak Bomo untuk ngasih pencerahan untuk satu hal ini gitu. Ya. Nanti kamu DM saya ini ya. Makasih Pak Bomo untuk semua, Bu Winnie, semuanya. Terima kasih. Tuhan selalu memberkati. Segala berkat para Tuhan akan selalu tercurahkan, keselamatan, kesehatan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya kira nanti DM ya. DM saya. Iya Pak Bomo. Ya. Saya kira tadi saya ditanya dan diajak begitu. Ya. Ya mungkin dilanjut ya. Aduh saya nggak bisa gerak dari tadi itu. Bu Wina mengatakan kalau saya utusan itu. Memang kamu yang bilang kemarin kan di rumah Bapak. Bu Inep, saya ke kamar mandi dulu ya. Iya. Iya. Sampean kalau bilang begitu saya jadi nggak bisa gerak itu. Nggak bisa gerak bagaimana? Ya saya harus menjawab apa, kan seperti itu. Lah ya iya. Terserah kamu. Menurut kamu bagaimana? Layak nggak kamu bilang begitu? Kalau saya sih layak, kan saya utusan toh. Makanya itu. Kalau pertanyaan itu diperuntukkan untuk saya dan saya diharuskan untuk menjawab itu. Aduh. Jawab apa? Ya, menjawab dari pertanyaan dirimu, Bu Win. Aduh. Emang pertanyaan saya apa? Pertanyaan saya apa? Enggak. Dilanjut lain lah. Ya, iya. Jadi kamu ini nggak bakalan bertobat karena kamu sendiri mengatakan kamu utusan. Nggak tahu utusan, kamu mengatakan kamu utusan Allah. Ya udah, kalau kamu sudah utusan ya kamu ngajarin orang-orang, jangan kita yang diajarin. Nggak layak, kamu di sini pun nggak layak.
Karena Allah memerah setan-setan dan kemudian Allah mengutus setan-setan untuk menyesatkan. Nah, ini salah satu utusannya Nah. Bu ini. Nggak ngerti saya. Ini host kemana ini? Host, Bu Sopi. Jangan ada Mau bangun not kah? Oh, mantap. Kirain Bu- sudah Bu tidak mau Sopi. not. Bu Sopi lagi makan kambing ya. Makan kambing. Justru lagi cari kambing. Iya Hari ini kan? belum ketemu kambing. Justru ketemu yang... Aduh, nggak ngerti dah. Apa Jadi kami kejawen? nggak ketemu kalau makannya mah B2. Apa ketemu sama kejawen yang mungkin bisa dibilang apa ya? Coba Bu Sopi. Ini nih si penyabar ini menyatakan dirinya adalah utusan Allah ya. Kan Allah bukan kita. Layak nggak dia di sini Bu Sopi? Benar, dia utusan. Sebenarnya Allah mengutus setan-setan untuk menyesatkan. Entah utusan siapa kek, pokoknya entah setan, entah apa, pokoknya dia utusan Allah katanya. Loh kalau sudah Allahnya yang mengutus dia ya, dia kemana? Kami nggak punya utusan lagi. Iya, maksudnya kan ada setan, Sudah Roh Kudus yang bersama kami, diutus Yesus, diminta Iya. ke Bapaknya. ada setan, ada iblis, pasti kan ada malaikatnya kan begitu. Makanya saya katakan kamu sudah nggak layak di sini. Yang diutus ke kami itu Roh Kudus. Oleh Tuhan Yesus kami diminta dari Bapaknya. Aku akan meminta agar Bapakku mengutus Roh Kudusnya sebagai penghibur bagimu. Tiba-tiba kamu menongol mengatakan, saya adalah utusan Allah. Beraninya kamu mengatakan begitu di room orang Kristen? Loh, ya Room orang Islam lah berani. kamu menyatakan begitu, kejawen mana kamu? Sudah saya katakan itu di room Islam itu. Cuman memang Nah, jangan katakan di sini, kamu tidak diterima. enggak Paham kalau nggak maksudnya? kalau di room Islam saya mengatakan kalau saya malaikat, saya banyak mendapat pertentangan begitu kalau di room Islam. Subhanallah. Enggak tahu, mungkin Di setan mana-mana atau pun iblis kamu itu. mengatakan, dengar, kamu mengatakan malaikat lebih nggak diterima lah. Tengok di Siluga, di mana-mana dia mengatakan dia nabi. Siapa yang terima dia? Sekarang kamu lagi mengatakan kamu utusan Allah. Allah itu bukan punya orang Kristen. Beraninya kamu mengatakan itu di room Kristen. Artinya apa yang saya bilang itu? Kamu tidak diterima di sini. Saya ingat kata-kata kamu loh. Itu kata-kata Yang paling mana? paling tinggi. Yang mana? Yang mengatakan saya utusan Allah itu. Oh, Makanya saya nggak mau naikin kamu. Nggak tahu Oh. siapa yang naikin kamu. masih terngiang-ngiang itu ya. Oh iya dong. Kamu nggak mau bertobat. Ya, Kamu Pak. bertanya bukan mau ingin tahu, tapi mau ngenyek. Ya enggak, bagus lah kalau masih teringat kan begitu. Tandanya kan Bu Win kan memahami apa yang saya sampaikan kan seperti itu. Kok memahami? Iya Ya, kan justru itu nggak paham teringat lah. itu. Nggak terima. Kan teringat. Gimana? Bagaimana orang kayak begini Bu Sopi? Ditausiahkan. Kalau dia tidak terima kan, berani-beraninya dia mengatakan dia utusan Allah masuk ke sini. Tahu tausiah itu kan kepunyaan Islam toh Bu Win. Aduh, Lah kan kamu mengatakan kamu utusan Allah. saya kejawen. Allah itu toh. punya siapa? Allah itu punya siapa? Punya kejawen juga toh. Mungkin Bu Win salah, bukan Allah begitu. Apalagi lu pakai nama Allah, lu dikemplang di sini. Loh, Iyalah. ya kan ini saya Tidak ada Saya utusan aliran Gusti kejawen Allah, berkata-kata seperti itu, nggak ada. Anda tuh bukan kejawen. Dimencak-mencak lah saya. itu Mana kejawen ada loh. lagi utusan. Saya itu Gusti Pangeran kalau di kejawen. Makanya mungkin tadi saya kan menanyakan ke Pak Bombom agar nantinya saya tidak salah begitu. Kan untuk Bu Wina sendiri ini Kristen toh. Kamu Bu nanyain Wina. apa sih? Enggak, kalau untuk agama Bu Wina sendiri Kristen atau apa? Kan kekristenan. Saya Kristen. Iya. Kok kekristenan saya Kristen? Kristen Ya, itu artinya berarti- pengikut Kristus.
Iya. Kami di sini pengikut Kristus, bukan Kristenan, Iya, tapi pengikut berarti- Kristus. Berarti tadi Bu Win salah mengatakan. Seharusnya Hah? Bu Win mengatakan Allah begitu, bukan Allah begitu. Loh, bukannya kejawen juga kan Islam. Kejawen kan juga Islam. Kamu yang bilang. Enggak. Kamu Jauh yang masuk ngomongnya Islam, seperti enggak. itu. Saya ini utusan Allah, kamu bilang. Kamu yang bilang saya ini utusan Allah, bukan utusan Allah. Berani-beraninya kamu bilang utusan Allah di rumah orang Kristen. Loh, Di rumah saya orang ini Islam, lah. kejawen loh. Kejawen itu kan Gusti Pangeran. Bukan Ya udah, Allah. kamu tuh maunya apa, sampah? Saya itu maunya nggak mau apa-apa sih, cuma mau berbicara saja begitu. Berbicara kok mau rame di pasar, Pak. Di pasar rame, enak bicaranya, apalagi pakai toa. Enggak, masalahnya tadi itu setelah Bu Ine mengatakan utusan itu saya tidak bisa bergerak itu begitu. Pak Putih, masih monitor kah Pak Putih? Mana Pak Nah, Putih? dilanjut yang lain lah begitu. Oh, masih ada Pak Putih ya. Mungkin adanya Tumben saya nggak nanti kerja Bang? sebentar Bu Win. Aduh, mungkin gini ya. Biasanya Ini Bang saya- Putih ini pagi-pagi dia berkebun. Terus apa namanya, open camp. Saya lagi melakukan ini. Sebentar. Enak banget, pelayanannya Ini luar biasa nih Bang maksudnya Putih kan ini. saya sampaikan dulu begitu apa yang sudah dijelaskan tadi kan begitu panjang lebar, mungkin adanya saya di sini akan menyambung begitu. Nggak ada nyambung ya. Iya. Orang-orang pinter dong yang naik dong. Jangan yang kayak begini nih. Ngaku-ngaku utusan Allahnya. Nggak, kejawen kan mereka menyembah roh halus sebenarnya. Mereka tuh penyembah setan. Saya Oke. agak paham lah bagaimana kejawen ya Pak Michael ya. Ya kejawen itu gitu Kayak dia sama dalam ilmu mistik ketika gitu dia ya. masuk di rumpak bombong, ketika dia masuk di rumpak bombong, ucruk-ucruk tiba-tiba dia ngomong, saya ini utusan Allah katanya. Hah? Kalau dia bilang Allah ya enggak masalah. Tetapi jangan katakan di sini. Tapi kalau dia bilang utusan Allah, disikatlah kayak si Luga itu. Loh, Luga sudah pernah diskusi sama saya, malah pusing Luganya itu. Begitu Bu Win. Papanya Abar hari ini udah makan kembang belum? Aduh, ini kok malah sampai tambah itu Bang. Udah makan kembang belum hari ini? Kejawen kan itu udah biasa. Makan Menyiapkan nasi toh kembang, Bang. makan kembang, minum air kembang. Abang ini kayak nggak tahu aja toh. Iya, makanya kan saya Apa bilang saya- kejawen itu mereka adalah menyembah itu menyembah para roh halus. Lah ya, apakah harus kembang juga dijelaskan begitu kan? Nggak juga diharuskan. Ya makanya Anda belum kan, makanya kesurupan di sini. Udah Bu Winnie, saya turun dulu ya, makasih ya tadi udah bacain firmannya. Sehat selalu Bu Winnie, Oke, selalu Pak terberkati Michael. ya. Amin, semakin diberkati ya Pak Michael ya. Amin, Semakin amin. dalam Alkitabiahnya. Ya amin, terima kasih Bu Belajar Winnie. kita sama-sama. Shalom semuanya. Thank you. Salam. Evangelis. Talam, kau bilang katanya ada mau ngasih tahu apa, Talam? Apa yang mau kau tunjukkan, Dek? Talam. Talam. Wah, udah tidur ini si Talam ini. Katanya mau nunjukin hadis baru. Bu Sopi.
Siti Rahayu binti Bejo sehat-sehat saja kan? Kangen juga sama si Rahayu. Bu Sopi tidur ya Bu Sopi.